Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu kelas 4A maupun kelas 4B? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, masih pembelajaran online. Kita sekarang belajar tentang Al-Quran, hadis. Kemarin kita sudah sampai ke halaman 13 ya. Sekarang lanjut bab 2, kita belajar tentang surah Al-Ma'un. Sudah halaman 14 dibuka. Kita bacakan surah Al-Ma'un dahulu ya, beserta artinya. Oke, sudah dibuka. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, itulah surah Al-Ma'un beserta artinya. Oke, setelah itu seperti biasa kamu tulis surah Al-Ma'un beserta artinya di buku tulis. Setelah itu dihafalkan surahnya saja ya. Baik, Ibu jelaskan sedikit. Surah Al-Ma'un terdiri atas berapa ayat? 7 ayat. Surah Al-Ma'un adalah surah yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Gampang ngapalinnya ya. Surah ini diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sesudah surah At-Takasur. Nama Al-Ma'un berasal dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat keberapa? Di situ. Ayat ke-7 yang ada Al-Ma'unnya. Yang berarti barang-barang yang berguna atau bantuan. Al-Ma'un ini arti Al-Ma'un yaitu barang-barang yang berguna atau bantuan. Surah ini menjelaskan tentang, boleh digarisbawahi, beberapa sifat manusia yang mendustakan agama, yaitu orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau memberi atau membantu orang miskin. Itu saja itu ya penjelasannya tuh. Jadi kalau ada anak yatim di sekeliling kita, jangan disia-siakan. Kita apakan? Kita bantu, kita sayangi, ya enggak? Tidak boleh menghardik, artinya menganiaya, ya. Diapain? Dijahatin, enggak boleh. Kita harus sayang kepada anak yatim, ya. Misalnya kita mempunyai uang, kita kasih ya uang untuk anak yatim, sayangi pokoknya ya. Karena kalau kita jahat kepada anak yatim, nanti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillah. Dan juga surah Al-Ma'un ini menjelaskan orang yang tidak mau memberi makan atau membantu orang miskin ya. Jadi kita tidak boleh pelit ya. Punya tetangga, punya saudara, itu harus saling berbagi, saling membantu ya enggak. Kayak kemarin waktu lagi banjir ya enggak, saudara-saudari kita banyak yang kena kebanjiran. Nah itu kita harus bantu ya.
beri makan. Kemarin banyak yang pada memberi makan, itu bagus ya. Karena apa? Kita sebagai orang muslim itu saling membantu dan saling saling menolong. Nah, itu penjelasan sedikit tentang surah Al-Maun. Oke, bisa dibaca untuk materi-materi selanjutnya. Di sini ada isi kandungan surah Al-Maun. Banyak sekali isi kandungannya ya, kalian bisa baca. Setelah itu pokok-pokok kandungan surah Al-Maun. Di sini ada 4 pokok-pokok kandungannya ya. Yang pertama, sifat orang yang mendustakan agama diantaranya yang tadi Bunda sudah jelaskan. Yang pertama, menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang kedua, itu sifat-sifat orang yang mendustakan agama, ada AB. Yang kedua, sifat orang yang melalaikan sholat. Nah, kita sebagai umat Islam ya, jangan lalai dalam sholat. Kalau misalnya sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, langsung. Lagi main HP, lagi nonton TV, lagi main, tinggalkan semuanya ya. Jangan ntar gitu. Kalau ntar itu namanya melalaikan sholat, itu tidak boleh ya. Lebih baik tuh sebelum azan udah wudu, itu lebih bagus ya. Jadi kita tidak boleh melalaikan sholat. Utamakan sholat itu tepat waktu dan 5 waktu. Ketiga, sifat orang yang berbuat ria. Ria itu artinya sombong. Kita tidak boleh sombong. Semua hanya milik siapa? Milik Allah. Kecantikan, kekayaan, kepintaran, semua milik Allah. Tidak boleh yang ada kita sombongkan. Yang keempat, sifat orang yang enggan menolong sesama dengan barang berguna atau tidak memberi zakat, infak, dan sodakoh. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh enggak menolong gitu, enggan, males gitu nolong orang, nggak boleh. Kita harus menolong kepada sesama umat Islam ya. Itu kandungan pokok surah Al-Maun. Lanjut cara mengamalkannya. Cara mengamalkan surah Al-Maun di situ ada 4 juga. Yang pertama, menyayangi anak yatim dan membantu meringankan beban hidupnya agar ia gembira ya. Kalau misalnya di sekitar kita ada anak yatim, bantu. Misalnya susah dalam belajar, ya kalau kita punya uang lebih, kita bantu meringankan bayarannya. Misalnya kan banyak juga sekolah-sekolah yang anak yatim gratis. Nah itu bagus ya. Terus yang kedua, membantu fakir miskin dalam meringankan beban hidup yang dijalaninya. Juga sama, banyak fakir miskin yang kita bantu dalam hidupnya. Misalnya kita bagi sedekah, rezeki kita yang ada sedikit kita sisihkan untuk mereka. Itu namanya kita telah memberikan meringankan beban hidup dia. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu dengan khusyuk semata-mata karena Allah ya, yang tadi bilang sholatlah tepat waktu, 5 waktu pada tepat waktunya ya. Dan yang khusyuk sholatnya, jangan terburu-buru Allah Akbar gitu ya. Jadi yang khusyuk. Yang keempat, menginfakkan sebagian rezekinya untuk menolong sesama bagi orang yang membutuhkan atau memerlukan. Biasanya di sekolah kita SDTYPHM ada infak pada hari apa? Hari Jumat. Tapi karena kita sekarang nggak masuk, kalian bisa menginfakkan misalnya di masjid ketika sholat Jumat ya, atau yang cewek-cewek boleh saja di mana saja kalian berinfak ya, tidak mesti hari Jumat juga. Oke, lanjut hikmahnya kita mempelajari surah Al-Maun. Apa sih hikmahnya kita mempelajari surah Al-Maun? Di sini uraian di atas dapat kita ambil hikmahnya. Di antara hikmah tersebut yaitu terbina hubungan harmonis antara orang yang hartanya melimpah dengan orang kurang mampu. Akan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Si kaya menghargai si miskin dan si miskin akan menyayangi si kaya. Nah itulah ya, kita sebagai hamba Allah ya, enggak ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi dengan kita saling berbagi, yang kaya kepada yang miskin, yang kaya makin sayang kepada yang miskin juga sayang kepada si kaya. Karena kenapa? Karena merasa dihargai, yang merasa disayangi oleh yang kaya. Jangan yang kaya sombong, pelit, nggak mau berbagi kepada yang miskin. Jadinya apa? Yang miskin ya nggak sayang kan, karena yang kaya
Seperti itu gitu. Jadi kita tidak boleh, kalau kita mempunyai harta yang lebih, kita sayangi fakir miskin, kita sayangi anak yatim, tidak boleh sombong. Ya, itulah sedikit hikmah mempelajari surah Al-Maun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari pembelajaran surah Al-Maun ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kepada jalan yang lurus, ya enggak? Jalan yang selalu Allah ridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sampai situ dulu pembelajaran surah Al-Maun. Jangan lupa dihafalkan surahnya dan ditulis di buku tulisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.